Ini adalah tampilan login pada website desa. Sebelum Anda masuk ke halaman admin, Anda akan memasukkan username dan password terlebih dahulu dan klik login. Jika Anda sudah berhasil login, maka tampilan pertama yang Anda temui adalah halaman beranda pada website desa. Di halaman beranda ini terdapat beberapa menu di antaranya: menu informasi desa, menu tanya jawab, dan menu foto desa. Untuk menambahkan data menu informasi desa, klik fitur tambah data. Setelah itu isi setiap kategori data tersebut. Lalu klik fitur tambah data untuk menyimpan data informasi desa. Jika Anda ingin mengubah data informasi desa, silahkan klik fitur ikon yang menggambarkan seperti pulpen, lalu silahkan ubah bagian data informasi desa. Setelah itu klik fitur edit data untuk menyimpan data yang telah Anda ubah sebelumnya. Untuk bagian menghapus data silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Untuk menambahkan datanya silahkan klik fitur tambah data. Setelah itu isi setiap kategori data tersebut. Lalu klik tambah data untuk menyimpan data tanya jawab. Jika Anda ingin mengubah data tersebut silahkan klik fitur ikon yang menggambarkan seperti pulpen, lalu silahkan ubah bagian data yang ingin Anda ubah. Setelah itu klik fitur edit data untuk menyimpan data yang Anda ubah sebelumnya. Untuk bagian menghapus data informasi desa, silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data foto desa silahkan klik fitur tambah data. Setelah itu isi setiap kategori data tersebut. Lalu klik fitur tambah untuk menyimpan data foto desa. Jika Anda ingin mengubah data yang telah Anda input sebelumnya, silahkan klik fitur ikon yang menggambarkan seperti pulpen, lalu klik fitur edit data untuk menyimpan data yang telah Anda ubah. Untuk bagian menghapus data, silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Setelah selesai melakukan penginputan pada menu-menu sebelumnya, kita akan lanjut ke fitur media. Untuk menambahkan data berita silahkan klik fitur buat artikel, lalu isi setiap kategori data yang meliputi judul berita, deskripsi, nama penulis, dan foto yang terkait dengan berita yang Anda buat. Lalu klik fitur buat artikel untuk menyimpan data berita yang telah Anda buat. Jika Anda ingin mengubah data pada berita tersebut, silahkan klik fitur ikon yang menggambarkan seperti pulpen di samping kanan. Lalu silahkan ubah bagian data yang ingin Anda ubah. Setelah itu klik fitur edit artikel untuk menyimpan data yang telah Anda ubah. Untuk bagian menghapus data silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data video silahkan klik fitur tambah video.
Lalu isi setiap kategori data yang meliputi judul video, deskripsi, dan YouTube video ID. Untuk menambahkan data tersebut silahkan mengambilnya dari YouTube berupa judul video, deskripsi, dan alamat URL video. Lalu klik tambah video untuk menyimpan data. Jika Anda ingin mengubah data video tersebut, silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen, lalu silahkan ubah bagian data yang ingin Anda ubah. Setelah itu klik fitur edit data video untuk menyimpan data yang telah Anda ubah. Untuk bagian menghapus data, silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data lapak desa, silahkan klik fitur tambah barang, lalu isi setiap kategori data yang meliputi nama barang, nomor WhatsApp, harga barang, kategori barang, stok barang, dan foto barang. Setelah itu klik fitur tambah barang untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah data tersebut, silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen di samping kanan, lalu ubah bagian data yang ingin Anda ubah. Setelah itu klik fitur edit barang untuk menyimpan data yang telah Anda ubah. Untuk bagian menghapus data silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete maka data akan terhapus. Selanjutnya kita akan ke fitur infrastruktur. Untuk menambahkan data aparat desa silahkan klik fitur tambah data, lalu isi setiap kategori data yang meliputi nama, jenis kelamin, kartu identitas, tanggal lahir, pendidikan terakhir, jabatan, nama jabatan, kategori perangkat desa, tahun awal jabatan, tahun akhir jabatan, nomor handphone, dan nomor surat keputusan, tanggal terbit surat keputusan, serta foto aparat desa dan file surat keputusan berupa PDF. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data. Untuk melihat kembali surat keputusan yang Anda tambahkan, silahkan klik tulisan berwarna biru di bawah tulisan surat keputusan.
Jika Anda ingin mengubah data aparat bisa silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen lalu ubah bagian data yang Anda ingin rubah, kemudian klik edit data untuk menyimpan data tersebut. Untuk bagian menghapus data silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data visi silahkan klik fitur tambah data, lalu isi bagian deskripsi visi, kemudian klik fitur tambah visi untuk menyimpan data. Jika Anda ingin mengubah data silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen lalu ubah visi, setelah itu klik edit visi untuk menyimpan data yang Anda telah ubah. Untuk bagian menghapus data visi silahkan klik fitur sampah, kemudian klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data misi silahkan klik fitur tambah data, lalu isi setiap kategori data yang meliputi ID misi, masukan misi, dan penjelasan. Kemudian klik fitur tambah misi untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah data silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen, lalu ubah bagian data yang Anda ingin ubah, kemudian klik edit data untuk menyimpan data tersebut. Untuk bagian menghapus data silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Selanjutnya kita ke bagian hasil musyawarah. Untuk menambahkan data hasil musyawarah silahkan klik fitur icon tambah data lalu isi setiap bagian kategori yang meliputi judul, tahun, dan file hasil musyawarah berupa PDF, kemudian klik tambah untuk menyimpan data tersebut. Untuk melihat berkas file yang Anda tambahkan sebelumnya klik tulisan berwarna biru pada data. Jika Anda ingin mengubah data silahkan klik icon yang menggambarkan seperti pulpen, lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah. Kemudian klik edit data untuk menyimpan data tersebut. Untuk menghapus data silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data agenda silahkan klik fitur icon plus tambah data, lalu isi setiap kategori data yang meliputi judul agenda, tanggal pelaksanaan, jam mulai melaksanakan kegiatan, dan jam berakhirnya kegiatan. Kemudian klik fitur tambah data untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah data silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen,
lalu ubah bagian data yang Anda ingin ubah. Kemudian klik fitur Edit Data untuk menyimpan data tersebut. Untuk menghapus data silahkan klik fitur sampel, kemudian klik tulisan delete maka data akan terhapus. Selanjutnya kita akan ke menu Denah Desa. Untuk menambahkan data Denah Desa silahkan klik fitur tambah lokasi. Lalu isi setiap kategori data yang meliputi alamat, nama lokasi, kategori, titik koordinat lokasi, atau latitude longitude, jam mulai bukanya tempat dan jam tutupnya tempat tersebut, serta masukkan nomor WhatsApp dan foto tempat. Kemudian klik tulisan tambah lokasi untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah data silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen. Lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah, kemudian klik fitur edit lokasi untuk menyimpan data tersebut. Untuk menghapus data silahkan klik fitur sampel, kemudian klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Selanjutnya kita akan ke fitur analisis menu potensi penduduk. Untuk menambahkan data NUYA silahkan klik fitur tambah data, lalu isi setiap kategori data yang meliputi nama, nomor NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, status keluarga, golongan darah, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, serta tanggal pernikahan jika sudah menikah. Kemudian klik fitur tambah data untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah data, silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen, lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah. Kemudian klik fitur edit data untuk menyimpan data tersebut. Bagian menghapus data silahkan klik fitur sampel, kemudian klik tulisan delete maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data potensi wilayah silahkan klik fitur tambah data,
lalu isi setiap kategori data yang meliputi jenis tanah dan luas wilayah tersebut. Kemudian klik fitur tambah data untuk menyimpan data. Jika Anda ingin mengubah data, silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen. Lalu ubah bagian data yang Anda ingin rubah. Setelahnya klik fitur edit data untuk menyimpan data tersebut. Untuk bagian menghapus data, silahkan klik fitur sampel, kemudian klik tulisan delete. Maka data akan terhapus. Sebelum Anda menambahkan data kantor desa, silahkan menambahkan periode terlebih dahulu. Untuk menambahkan data periode, silahkan klik fitur tambah periode. Setelah itu masukkan tahun, kemudian klik fitur simpan. Untuk mengubah data periode, silahkan klik fitur pulpen, lalu ubah tahun, kemudian klik fitur simpan untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin menghapus data periode, silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data kantor desa, silahkan klik fitur tambah data, lalu isi setiap bagian data yang meliputi periode, TP kantor desa, alamat, titik koordinat lokasi, atau latitude dan longitude, kondisi bangunan, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih, nomor handphone, serta email aktif dan foto bangunan kantor tersebut. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah data, silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen, lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah. Kemudian klik fitur edit data untuk menyimpan data yang telah Anda rubah. Untuk menghapus data, silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data sumber energi, silahkan klik fitur tambah data, lalu isi setiap kategori data yang meliputi periode, tipe sumber energi, dan jumlah kakak yang menggunakan sumber energi tersebut. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data. Jika Anda ingin mengubah data, silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen, lalu ubah bagian data yang Anda ingin rubah. Setelah itu klik fitur edit data untuk menyimpan data tersebut. Untuk menghapus data, silahkan klik fitur sampel, kemudian klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Sebelum Anda menambahkan data pendidikan, silahkan menambahkan data periode terlebih dahulu. Untuk menambahkan data periode, silahkan klik fitur tambah periode lalu masukkan tahun. Kemudian klik fitur simpan untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah periode, silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen, lalu ubah tahun, kemudian klik simpan untuk menyimpan data tersebut. Untuk menghapus data, silahkan klik fitur sampel, kemudian klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data pendidikan, silahkan klik fitur tambah data, lalu isi setiap kategori data yang meliputi
periode, type sekolah, nama sekolah, alamat, titik koordinat lokasi, atau latitude dan longitude, kondisi sekolah, jumlah pengajar, jumlah siswa, nomor handphone, beserta email dan foto bangunan sekolah. Setelah itu klik tambah untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah data silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen. Lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah, kemudian klik fitur edit data untuk menyimpan data tersebut. Untuk menghapus data, silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data air bersih silahkan klik fitur tambah data, lalu isi setiap bagian kategori data yang meliputi periode, jenis air bersih, alamat, titik koordinat lokasi, atau latitude longitude, kondisi air bersih jumlah serta foto tempat air bersih tersebut. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah data silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen. Lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah. Setelah itu klik edit data untuk menyimpan data tersebut. Untuk bagian menghapus data silahkan klik fitur sampah, kemudian klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data fasilitas sampah silahkan klik fitur tambah data, lalu isi setiap bagian kategori data yang meliputi periode, titik koordinat lokasi, atau latitude longitude, kondisi fasilitas pembuangan sampah, jumlah fasilitas sampah, jenis fasilitas tempat sampah, alamat, beserta foto fasilitas tempat sampah tersebut. Kemudian klik fitur tambah data untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah data silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen. Lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah. Kemudian klik fitur edit data untuk menyimpan data yang telah Anda rubah sebelumnya. Untuk menghapus data silahkan klik fitur sampah, kemudian klik tulisan delete, maka data akan terhapus.
Untuk menambahkan data petugas kebersihan, silahkan klik fitur tambah, lalu isi setiap bagian kategori data yang meliputi nama, kartu identitas, kategori, jabatan, tahun awal jabatan, tahun akhir jabatan, nomor handphone, serta foto petugas kebersihan tersebut. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah data, silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen. Lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah. Kemudian klik fitur edit data untuk menyimpan data tersebut. Untuk menghapus data, silahkan klik fitur sampah, kemudian klik fitur delete. Maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data kesehatan, silahkan klik fitur tambah data, lalu isi setiap bagian kategori data yang meliputi periode, nama fasilitas kesehatan, nama sarpras, alatam, titik koordinat lokasi atau latitude longitude, kondisi bangunan, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih, nomor handphone, email, serta foto bangunan tersebut. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan. Jika Anda ingin mengubah data, silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen. Lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah. Kemudian klik fitur edit data untuk menyimpan data yang telah Anda rubah. Untuk menghapus data, silahkan klik fitur sampah. Lalu klik tulisan delete. Maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data layanan transportasi, silahkan klik fitur tambah data, lalu isi setiap kategori data yang meliputi periode, tepi jalan, panjang jalan, titik koordinat lokasi atau latitude longitude, status jalan, serta foto layanan transportasi tersebut. Kemudian klik fitur tambah data untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah data, silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen, lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah. Kemudian klik fitur edit data untuk menyimpan data tersebut. Untuk menghapus data, silahkan klik fitur sampah, lalu klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data transportasi, silahkan klik fitur tambah data, kemudian isi setiap kategori data yang meliputi nama transportasi dan jumlah total transportasi tersebut. Lalu klik fitur tambah data untuk menyimpan data yang telah Anda input. Untuk mengubah data, silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen, lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah.
Kemudian klik fitur Edit Data untuk menyimpan data yang telah Anda rubah sebelumnya. Untuk menghapus data silahkan klik fitur Sampan, lalu klik tulisan Delete, maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data saluran irigasi, silahkan klik fitur Tambah Data, lalu isi setiap bagian kategori data yang meliputi periode, jenis irigasi, titik koordinasi lokasi, atau latitude longitude, kondisi irigasi, serta alamat dan foto saluran irigasi tersebut. Kemudian klik fitur Tambah Data untuk menyimpan data yang Anda input. Untuk mengubah data silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen. Lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah. Kemudian klik fitur Edit Data untuk menyimpan data tersebut. Untuk menghapus data silahkan klik fitur Sampah, kemudian klik tulisan Delete maka data akan terhapus. Selanjutnya lembaga desa di sini, Anda akan menemukan informasi tentang lembaga-lembaga desa. Di setiap lembaga tersebut Anda dapat menambahkan data organisasi. Untuk menambahkan data organisasi silahkan klik fitur Detail pada nama lembaga. Kemudian klik fitur Tambah Data, lalu masukkan nama organisasi. Setelah itu klik tulisan Tambah untuk menyimpan data tersebut. Untuk menambahkan data pada organisasi silahkan klik fitur Detail, lalu isi setiap kategori data yang meliputi tentang divisi, periode, anggota, pelatihan penghargaan, serta agenda dan foto kegiatan. Untuk menambahkan data tentang pada subbagian program silahkan klik fitur Tambah Data, lalu masukkan deskripsi, kemudian klik fitur Tambah untuk menyimpan data tersebut. Selanjutnya bagian divisi. Untuk menambahkan data divisi silahkan klik fitur Tambah Data, lalu isi nama divisi, kemudian klik fitur Tambah untuk menyimpan data tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke periode. Untuk menambahkan data periode silahkan klik fitur Tambah Data, lalu masukkan awal tahun periode dan akhir tahun periode. Kemudian klik fitur Tambah untuk menyimpan data tersebut. Selanjutnya kita akan ke bagian anggota.
Untuk menambahkan data anggota silahkan klik fitur tambah data. Lalu isi setiap kategori data yang meliputi nama, status keanggotaan, NIM, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, nomor handphone, serta email dan foto anggota tersebut. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data anggota. Untuk menambahkan data keanggotaan silahkan klik tulisan aktif, lalu isi setiap kategori data yang meliputi periode, divisi, posisi, nomor SK, tanggal terbit SK, serta file surat keputusan. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data. Untuk menambahkan data pelatihan yang diikuti, diinginkan, dan dibutuhkan oleh anggota, silahkan klik fitur pelatihan lalu isi setiap kategori data pelatihan, baik itu yang telah diikuti, diinginkan, dan yang dibutuhkan oleh anggota. Selanjutnya bagian pelatihan. Di bagian ini Anda dapat melihat data-data anggota yang telah mengikuti pelatihan, yang membutuhkan, dan yang menginginkan pelatihan. Selanjutnya fitur penghargaan. Di fitur ini Anda dapat menambahkan data penghargaan yang telah diperoleh oleh kelembagaan desa Anda. Untuk menambahkan datanya silahkan klik fitur tambah data, kemudian isi setiap kategori data yang meliputi nama penghargaan dan file penghargaan. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data tersebut. Selanjutnya fitur agenda. Di fitur ini Anda menambahkan data agenda yang dilaksanakan oleh kelembagaan desa Anda. Selanjutnya fitur foto kegiatan.
Di fitur ini Anda akan menambahkan data kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga desa Anda. Untuk menambahkan datanya silahkan klik fitur tambah data, kemudian isi setiap kategori data yang meliputi nama kegiatan dan foto yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data. Selanjutnya, menu pelatihan lembaga. Di bagian ini Anda dapat melihat data-data anggota kelembagaan desa yang sudah mengikuti pelatihan, yang menginginkan pelatihan, dan yang membutuhkan pelatihan. Selanjutnya kita akan ke fitur pelayanan menu kartu keluarga. Di menu ini Anda akan bisa melihat data kartu keluarga, mengubah data yang dikirim, dan menghapus data tersebut. Menu ini bermaksud sebagai pelayanan publik desa. Jika masyarakat ingin membuat kartu keluarga, maka ia bisa mengupload data keluarganya di halaman landing page website desa fitur pelayanan. Selanjutnya kita akan ke menu status meninggal. Di menu ini Anda dapat mengubah status yang dikirim oleh almarhum ataupun almarhumah. Dan juga Anda dapat menghapus data status meninggal tersebut. Menu ini bermaksud sebagai pelayanan publik pada desa Anda untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat yang telah meninggal. Jika di desa Anda sedang mengalami duka, maka keluarga almarhum atau almarhumah dapat menginput datanya melalui halaman landing page pada website desa bagian pelayanan status meninggal. Selanjutnya kita ke fitur realisasi menu anggaran. Sebelum Anda menambahkan data anggaran, silahkan masukkan periode terlebih dahulu dengan mengklik fitur tambah periode lalu masukkan periode realisasi. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data. Untuk menambahkan data pada jenis anggaran, silahkan klik fitur detail. Setelah itu klik fitur tambah data, lalu isi setiap kategori data yang meliputi periode, anggaran, kode rincian, dan realisasi. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data. Jika Anda ingin mengubah data, silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen, lalu silahkan ubah bagian data yang ingin Anda rubah. Kemudian klik fitur edit data untuk menyimpan.
untuk menghapus data silahkan klik fitur Samba, lalu klik tulisan delete maka data akan terhapus. Selanjutnya kita ke menu bantuan. Sebelum Anda menambahkan data program bantuan, Anda akan menambahkan data periode terlebih dahulu. Dengan mengklik fitur tambah periode, lalu masukkan tahun periode kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan. Untuk menambahkan program bantuan silahkan klik fitur tambah data, lalu masukkan nama program, kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data. Jika Anda ingin mengubah nama program silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen, lalu rubah nama program. Kemudian klik edit data untuk menyimpan data yang telah Anda rubah. Untuk menghapus data silahkan klik fitur Sampang, lalu klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Untuk menambahkan data masyarakat yang telah mendapatkan bantuan silahkan klik fitur detail pada program bantuan yang telah masyarakat terima. Lalu klik fitur tambah, kemudian isi setiap kategori data yang meliputi alamat periode serta nama penduduk yang menerima bantuan. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpan data tersebut. Jika Anda ingin mengubah data silahkan klik fitur yang menggambarkan seperti pulpen. Lalu ubah bagian data yang ingin Anda rubah. Kemudian klik fitur edit data untuk menyimpan data yang telah Anda rubah. Untuk menghapus data silahkan klik fitur sampah, kemudian klik tulisan delete, maka data akan terhapus. Setelah selesai melakukan penginputan data desa pada website desa di bagian admin. Selanjutnya, kita akan mengunjungi halaman landing page website desa. Di halaman landing page pada website desa ini kita akan bisa melihat data-data desa yang telah kita input sebelumnya di bagian admin. Pada website desa, jika kita mengunjungi landing page dari website desa, maka halaman pertama yang kita temui adalah halaman beranda. Di halaman ini kita bisa melihat data desa, di antaranya informasi desa, foto desa, data masyarakat yang berpendidikan, total populasi, dan luas wilayah desa, serta visi misi desa dan foto kepala desa. Selanjutnya kita akan mengunjungi halaman media dari landing page website desa bagian berita. Bagian ini memberikan update terbaru tentang berita dan acara yang terjadi di desa Anda. Pastikan untuk secara rutin memperbarui bagian ini dengan informasi terkini, termasuk pengumuman penting, kegiatan masyarakat, dan acara-acara yang akan datang. Ini membantu menjaga pengunjung tetap terhubung dan terinformasi tentang perkembangan terbaru di desa. Selain itu, Anda juga dapat melihat berita kabupaten dan provinsi, dan di bagian ini, Anda juga dapat mencari berita di fitur pencarian. Selanjutnya kita akan ke bagian video. Di bagian ini Anda dapat melihat data-data video yang telah Anda tambahkan sebelumnya. Selain itu, Anda juga dapat menonton video yang telah Anda tambahkan melalui website ini dan akan menambah jumlah penonton pada video Anda. Selanjutnya, kita akan mengunjungi halaman landing page pada website desa bagian lapak desa. Pada bagian ini, kita bisa melihat apa saja yang diperjualbelikan di desa tersebut.
Selain itu, orang-orang juga bisa memesannya secara online dengan mengklik ikon WhatsApp, maka akan langsung menuju ke aplikasi WhatsApp dengan nomor si pemilik barang tersebut. Selanjutnya ke fitur infrastruktur pada halaman landing page website desa. Di bagian aparat desa, di bagian ini Anda dapat melihat data-data aparat desa, visi misi desa, hasil musyawarah desa, dan agenda kegiatan desa. Selanjutnya kita akan menuju halaman denah desa. Di halaman ini orang-orang dapat melihat denah-denah yang ada di desa. Misalnya masjid, bengkel, dan warung makan. Selain itu, tempat-tempat tersebut sudah mempunyai titik lokasi untuk mempermudah. Jika ada orang yang mengunjungi desa Anda, dia sudah mengetahui di mana saja tempat-tempat tersebut berada. Selanjutnya kita ke bagian kelembagaan. Di bagian ini Anda dapat melihat lembaga-lembaga yang desa yang telah Anda input sebelumnya. Jika orang mengunjungi halaman landing page pada website desa Anda, maka dia juga akan bisa melihat lembaga-lembaga tersebut. Setelah itu kita akan lanjut ke fitur analisis bagian potensi penduduk. Di bagian ini terdapat data-data penduduk, di antaranya data penduduk berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan, dan kepala keluarga. Selain itu di halaman ini juga terdapat data-data pendidikan masyarakat. Selanjutnya kita akan ke fitur potensi wilayah. Di bagian ini terdapat data-data jenis tanah dan luas wilayah tersebut. Selanjutnya, kita akan mengunjungi fitur sarana prasarana. Bagian kantor desa, di bagian ini Anda dapat melihat kantor-kantor desa dan kondisi bangunannya. Selain itu, Anda juga dapat mengetahui titik lokasi tempat tersebut. Bagian sumber energi, di bagian ini orang-orang dapat melihat data sumber energi, apa saja yang dipakai di desa Anda sebagai pembangkit tenaga listrik, dan ada berapa jumlah kakak menggunakannya. Selanjutnya bagian pendidikan. Di bagian ini kita bisa melihat kondisi bangunan sekolah, jumlah siswa-siswi, dan jumlah pengajar di sekolah tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengetahui titik lokasi tempat tersebut. Bagian air bersih. Di bagian ini kita dapat melihat kondisi air bersih dan jumlahnya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui titik lokasi tempat tersebut. Selanjutnya fitur sampah. Di bagian ini kita dapat melihat data-data fasilitas pembuangan sampah beserta jumlah fasilitas tersebut. Selain itu, kita juga dapat melihat data-data petugas kebersihan, baik itu pengurus ataupun anggota petugas kebersihan.
Selanjutnya, kita akan mengunjungi bagian kesehatan. Di bagian ini, kita bisa melihat data fasilitas kesehatan beserta kondisi bangunannya dan titik lokasi tempat tersebut. Bagian transportasi. Di bagian ini, kita bisa melihat data-data terkait transportasi yang ada di desa. Misalnya berapa jumlah ojek, jumlah angkot umum, dan bus. Selain itu, kita juga dapat melihat kondisi jalan. Selanjutnya bagian saluran irigasi. Jika kita mengunjungi bagian tersebut, kita bisa melihat saluran-saluran irigasi yang berada di desa. Dan ada berapa jenis saluran irigasi di desa tersebut. Selanjutnya, kita ke fitur realisasi bagian bantuan. Di bagian ini kita dapat melihat data-data masyarakat desa yang telah menerima bantuan, baik itu BLT, PKH ataupun program bantuan lainnya. Selanjutnya kita akan ke fitur pelayanan bagian kartu keluarga. Di bagian ini adalah sebagai pelayanan publik yang ada di desa. Jika masyarakat desa ingin membuat kartu keluarga, dia cukup menginput data-data keluarganya dengan cara mengisi setiap kategori data yang meliputi nama lengkap kepala keluarga, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, serta pekerjaan dan foto KTP. Untuk menambahkan data anggota keluarga, silahkan klik fitur tambah. Lalu isi setiap kategori data yang meliputi nama anggota keluarga, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan status di dalam keluarga tersebut. Kemudian klik fitur tambah untuk menyimpannya. Jika data-data keluarga sudah dimasukkan, silahkan masukkan nomor WhatsApp lalu klik fitur kirim.
Setelah Anda mengirim data berkas kartu keluarga Anda, maka Anda akan diberikan kode unik. Gunanya agar Anda mengetahui data berkas yang Anda kirim sebelumnya sudah diterima oleh admin atau belum. Untuk mengecek data berkas yang Anda kirim sebelumnya, silahkan salin atau foto kode unik yang diberikan. Lalu masuk ke fitur cek berkas, kemudian masukkan kode unik tersebut. Jika status berkas yang Anda kirim masih berstatus terkirim, berarti berkas tersebut belum diverifikasi oleh admin. Tetapi jika status berkas yang Anda kirim sudah berstatus diterima dan diambil, maka berkas Anda telah diverifikasi oleh admin. Selanjutnya kita akan ke fitur pelayanan bagian status meninggal. Di bagian ini sebagai pelayanan publik yang ada di desa. Jika masyarakat yang ada di desa Anda sedang berduka, maka keluarga almarhum atau almarhumah menginput data tersebut. Dengan mengisi setiap kategori data yang meliputi nama lengkap almarhum, almarhumah, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status almarhum, pekerjaan, serta penyebab kematian, dan foto KTP almarhum, almarhumah tersebut. Jika Anda telah selesai mengisi setiap kategori data tersebut, silahkan masukkan nomor WhatsApp. Lalu klik fitur kirim. Maka Anda akan diberikan kode unik. Gunanya untuk mengecek data berkas yang Anda kirim sebelumnya, apakah admin telah memverifikasi berkas tersebut atau belum. Untuk mengecek data berkas yang Anda kirim, silahkan salin atau foto kode unik tersebut. Lalu masuk ke fitur cek berkas. Kemudian masukkan kode unik tersebut, lalu klik fitur cek berkas. Jika status berkas yang Anda kirim masih berstatus terkirim, berarti admin belum memverifikasi berkas tersebut. Tetapi jika status berkas yang Anda kirim sudah berstatus diterima dan diambil, maka berkas Anda telah diverifikasi oleh admin. Jika Anda mengalami kendala dalam penginputan data tersebut, silakan hubungi admin Anda dengan mengklik fitur pengaduan. Maka Anda akan langsung tertuju pada nomor WhatsApp admin tersebut.